Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Di kota inilah tempat perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah. Tak heran, banyak bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi bisu perjuangan. Kini, tempat dan bangunan tersebut menjadi tempat wisata dengan nilai sejarah yang cukup tinggi. Berikut kami rangkum 10 wisata sejarah di kota Surabaya. Yang pertama, rumah Hos Cokro Aminoto. Bagi bangsa Indonesia, Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto bukan hanya pejuang, namun salah satu pelopor pergerakan dan guru para pemimpin besar di Indonesia, salah satunya Insinyur Soekarno, Presiden nomor 1 Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula, melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia saat itu. Museum Hos Cokro Aminoto berlokasi di Jalan Peneleh 7 nomor 29 Surabaya. Museum ini berarsitektur berbentuk rumah khas Jawa. Bangunan 2 lantai, yakni lantai pertama sebagai tempat tinggal Hos Cokro Aminoto, sedangkan lantai yang kedua digunakan sebagai kamar kos. Nomor 2, rumah kelahiran Bung Karno. Di depan Jalan Pandaian Gang 4 terpasang prasasti yang bertuliskan, di sini tempat kelahiran Bapak Bangsa Dr. Insinyur Soekarno. Rumah kelahiran Bung Karno yang berada di Jalan Pandaian nomor 4 ini sekarang sudah dibeli oleh pemerintah kota Surabaya dan masuk salah satu bangunan cagar budaya di kota Surabaya. Saat memasuki ruang tengah, tampak bacaan sebuah ayat kursi. Arsitektur rumah tua sangat kental terasa. Di ruang tengah terdapat 2 kamar tidur, satu diantaranya merupakan tempat di mana Bung Karno dilahirkan. Rumah kelahiran Bung Karno berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari prasasti Jalan Pandaian Gang 4. Bapak Proklamator itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Presiden Soekarno lahir di kampung padat penduduk Jalan Pandaian Gang 4, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Nomor 3, Jembatan Merah. Jembatan Merah yang menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya ini masih tampak gagah berdiri. Banyak kisah menarik yang terjadi di area sekitar Jembatan Merah. Salah satunya peristiwa tewasnya perwira Inggris, yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Brigjen Malabi tewas kurang lebih 5 meter dari lokasi Jembatan Merah, tepatnya di depan gedung Internasio. Tewasnya Brigjen Malabi ini menjadi salah satu pemantik terjadinya perang 10 November. Nomor 4, Hotel Majapahit. Hotel Majapahit ternyata pernah berganti beberapa kali nama sebelum dikenal sebagai Hotel Majapahit. Hotel bersejarah di kota Surabaya ini sempat dikenal juga dengan nama Hotel Oranye, Yamato, hingga Merdeka. Hotel bersejarah ini tidak hanya mengenal sejarah penyobekan bendera Belanda pada tanggal 19 September 1945, namun hotel berbintang 5 di kota Surabaya ini juga lekat dengan kisah sejarah lainnya. Nomor 5, Makam Belanda Peneleh. Sebuah kompleks pemakaman tua di Kelurahan Peneleh menjadi bukti bahwa kota Surabaya pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Warga Surabaya biasa menyebut kompleks pemakaman seluas 6,4 hektar ini dengan nama Makam Peneleh. Sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan De Brigade Plaats Surabaya.
Makam Peneleh berlokasi tidak jauh dari Kampung Pahlawan Peneleh, tempat Presiden Soekarno dilahirkan, serta tempat tinggal Hos Cokro Aminoto. Tempat makam yang sudah tidak terpakai tersebut kini menjadi tujuan wisata heritage di kota Surabaya. Lokasi tersebut juga menjadi objek wisata menarik bagi komunitas fotografi karena mempunyai background bangunan-bangunan Eropa. Nomor 6, Masjid Jami Peneleh. Di Surabaya ada tempat bersejarah yang masih berdiri kokoh. Salah satunya Masjid Jami Peneleh. Masjid Jami Peneleh pernah menjadi saksi serangan bom Belanda di era kolonial. Berlokasi di Jalan Peneleh, Gang 5, Surabaya. Masjid yang memiliki luas 999 meter persegi ini memiliki 10 tiang kayu jati yang menjulang tinggi. 10 tiang utama atau Sokoguru melambangkan jumlah 10 malaikat Allah. Jika diperhatikan, arsitektur masjid menyerupai perahu terbalik. Masjid berarsitektur kuno ini menjadi salah satu masjid tertua di kota Surabaya. Masjid Jami Peneleh merupakan salah satu peninggalan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 atau 1430 Masehi. Nomor 7, Benteng Kedung Coek. Benteng Kedung Coek adalah peninggalan dari masa kolonial Hindia Belanda. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan gudang peluru karena benteng ini merupakan salah satu penyimpanan peluru di masa penjajahan. Benteng ini dibangun sebagai salah satu benteng pertahanan Belanda melawan pendudukan Jepang. Nomor 8, Museum 10 November. Museum 10 November yang berlokasi di Tugu Pahlawan Surabaya ini mempunyai 2 lantai yang di dalamnya menyimpan benda-benda bersejarah terkait dengan pertempuran 10 November di kota Surabaya. Di lantai 1, pengunjung dapat menemukan berbagai macam diorama serta patung yang menggambarkan perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajahan Inggris. Pengunjung akan menemukan beberapa macam senjata yang digunakan untuk berperang melawan penjajah. Selain itu, Museum 10 November juga sudah menggunakan teknologi hologram yang bisa menampilkan visualisasi 3 dimensi untuk menjelaskan dokumenter sejarah. Hanya dengan tiket Rp5.000 Anda bisa memasuki Museum 10 November Surabaya. Nomor 9, Langgar Dukur. Langgar Dukur yang berada di Jalan Lawang Seketeng nomor 6 merupakan bangunan cagar budaya tempat masa kecil Presiden Soekarno mengaji. Langgar atau musola ini sudah berusia kurang lebih 2 abad. Beberapa artefak bersejarah masih dapat ditemukan di musola ini. Nomor 10, Jalan Gula. Nuansa klasik bangunan khas kolonial Belanda masih kokoh berdiri di Jalan Gula. Jalan Gula merupakan penghubung Sungai Kalimas dengan area perdagangan pecinan Kota Tua Surabaya. Kini kawasan Jalan Gula menjadi kawasan hunting foto bagi warga Surabaya. Baik sobat, terima kasih. Sampai bertemu di video Andreas Parkes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.